Sekilas saya ingin kembali kepada hasil dialog ilmiah yang kemarin bukan cuma dari golongan Ba'alawi ataupun Salafi yang berkomentar dengan adanya dialog itu, tapi dari kalangan Aswaja pun banyak yang berkomentar. Bahkan memberikan pernyataan bahwa mereka ini, Gus Ajir dan Faris ini, tidak mewakili Aswaja sama sekali, tidak mewakili NU malah. Katanya begitu. Bawa dalil-dalil bermasalah untuk membela ajaran tabaruk ke kuburan itu. Dan ketika kemarin kita dialog ilmiah, panas memang ya, panas itu dialog. Sampai-sampai Kiai Nur Ihya pun memberikan tanggapan bahwa skor 8-1. Itu pun 1 dibagi 2 katanya. Setengah-setengah, Gus Ajir sama Gus Faris. Dan di sini teman-teman, saya ingin menandai pernyataan yang jelas keluar dari lisannya Gus Faris, bahwa coba datangkan mana larangan tabaruk ke kuburan. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatidz al-fudhala, para asatidz yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk kepada kubur salihin? Mengikuti Al-Quran tapi nggak tabarruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, nggak usah kita diskusi. Pulang kita. Nggak ngikuti. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Ini aja yang diperintahkan, kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan, gak akan ketemu dalilnya. Habaib, ente juga sesat. Ketika Gus Faris memberikan pernyataan tersebut, Ustadz Abu Zakaria memberikan pertanyaan balik yang sampai hari ini tidak terjawab, teman-teman. Kalau bertanya larangan, ya jelas setiap ibadah itu bukan ditanya larangannya, tapi perintahnya. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang sebelum datangnya perintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal dalam peribadatan adalah berhenti, tidak boleh mengerjakan kecuali sampai ada dalil. Dan ini berbalik dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Berarti segala sesuatu. Segala sesuatu keumuman. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma di sini isim mausulah. Dalam kaidah usul fikih memberi faedah keumuman. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi untuk kalian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, di situ Ustadz Firanda jelas memberikan penjelasan yang sangat gampang untuk dipahami. Tidak perlu ribet-ribet memahami sampai bawa dalil, berjajar-jajar dalil. Kenapa? Kalau mau papar-paparan dalil, ulama yang melarang tabaruk ke kuburan banyak, teman-teman. Kata Ustadz Abu Zakaria, banyak larangan bertabaruk ke kuburan. Bahkan dari hadis Nabi pun banyak larangannya. Tapi bagi mereka apa? Gak dipakai. Yang mereka pakai adalah qaul ulama, qaul ulama. Ulama bisa salah, teman-teman, tapi Nabi tidak bisa. Nabi memerintahkan jangan jadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Ditanya sama Ustadz Abu Zakaria, bagaimana hukum tabaruk? Apakah itu ibadah atau bukan? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan, Ustaz? Ada beda antara taqarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum Saya harus tanya paham. antara taqarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Ditanya seperti itu, tidak dijawab sampai hari ini. Meskipun mereka mau menjawab, oh, tabaruk ke kuburan itu adalah takarrub, bentuk takarrub. Takarrub itu juga ibadah, teman-teman. Jadi bukan perbedaan antara tabaruk dan takarrub. Sama, takarrub itu juga ibadah. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Sampai dengan adanya banyak doktrin seperti itu, apa yang terjadi di tengah masyarakat? Apa yang didoktrinkan oleh mereka? Kalau kalian punya permasalahan, datang ke kuburan Habib. Karena sejatinya kuburan Habib bisa memberikan kalian jawaban doa. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Mengikuti Al-Quran tapi nggak. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Habaib, ente juga sesat. Bisa mewujudkan doa kalian, bisa terkabul, mujarrab, kata Gus Hanif itu. Gus Hanif Alatos kan bilang seperti itu. Kalau kalian punya permasalahan, datang ke kuburan Paku Jakarta. Paku Jakarta apa? Paku Jakarta itu bisa mengabulkan doa kalian. Ada makom. Ada makom. Namanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta
itu pakunya Jakarta. Paku teman-teman, paku. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Maqam Mujarrab. Mujarab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara. Beliau makamnya luar biasa. Dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Qabul hajat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Kenapa sih kita itu kalau menyebut nama Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, bukan nyebut nama ya Allah? Bahkan kita kadang-kadang diajarkan sama guru-guru kita nyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdor, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Kita nyebut ya Umar Muhdor, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdor. Kita manggil ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdor bin Sayyidina Imam Abdul. Itu yang sampai hari ini terkiang-ngiang di kepala saya. Kok bisa dia begini-begini itu nyebut ya Umar Muhdor, menjelaskan seolah-olah Allah tidak mendengar. Kalau kita minta langsung kepada Allah harus nyebut ya Umar Muhdor. Umar Muhdor sama Nabi SAW lebih mulia siapa? Kenapa tidak nyebut Nabi SAW saja? Kenapa tidak nyebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam? Kenapa harus kepada Umar Muhdor? Kenapa tidak Imam Syafi'i yang kalian anggap sebagai imam mazhab kalian? Ya Imam Syafi'i, ikdi hajatina. Kenapa gak ke Imam Syafi'i? Kenapa ke Umar Muhdor? Kenapa ke Habib Abdullah Al-Haddad? Kenapa ke Habib Fulan, Faqih Muqaddam? Karena itu teman-teman, mereka berusaha untuk menaikkan klan mereka, nama dari golongan mereka, Habib. Kami Habib, dalam tubuh kami mengalir darahnya Faqih Muqaddam. Jadi apa? Wajib dimuliakan, wajib dipatuhi ilmunya. Akhirnya apa? Kuburan-kuburan Habib banyak dibangun. Seperti inilah penampakan salah satu makam Khabib Ba'alawi, terlihat begitu mewah dengan dekorasi yang begitu menawan. Padahal dalam Islam jangankan membangun, meninggikan tanah kubur yang sudah rata saja tidak dianjurkan. Agar didatangi dan mendatangkan rezeki mungkin. Dugaan saya begitu. Bukan dugaan sebenarnya, memang ada kuburan kerabat Habib, palsu malah kuburannya, tapi mendatangkan uang. Kuburan yang palsu saja mendatangkan uang, apalagi yang asli. Masih gak mau mikir? Gak mau mikir? Kiamat teman-teman. Ini namanya kiamat akal sehat. Ya, di mana doktrin-doktrin semacam ini sudah membuat akal sehat umat Islam di Indonesia semakin terpuruk. Kasihan umat. Kasihan. Ya, sebagai penutup, simak fakta ini. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sedekah yang terbaik agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut tanpa berpikir panjang rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib.